Selatan AKP Rifaizal mengaku sempat ditegur Verdi Sambo saat menginterogasi Richard Eliezer. Sambo juga sempat memberikan pernyataan di depan Rifaizal dan penyidik yang membuat mereka percaya dengan kata-kata Sambo. Ini siapa yang nembak? Kemudian Richard menjawab, saya komandan yang menembak. Kemudian karena saya masih ragu, saya bawa Richard mengarah ke arah almarhum pada saat itu. Kemudian saya tanyakan, kamu menembak dari posisi mana? Siap, di tangga komandan, antara lantai 1 dan 2, posisi di sebelah sini. Bagaimana cara kamu menembak? Seperti ini komandan. Lalu kamu lihat almarhum posisi nembak dari mana? Dari sini komandan. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya memang pada saat itu, mohon izin, itu keras yang mulia. Dan menyecar banyak pertanyaan karena saya masih ingin memastikan apakah peristiwa ini benar. Dalam proses pertanyaan saya, interogasi saya kepada saudara Richard pada saat itu, saya dipanggil oleh Pak Verdi Sambo yang berjarak kurang lebih 3 sampai 4 meter dari saya. Dinda, sini kamu. Siap, perintah jenderal. Kamu akpol berapa? Siap, 2013 jenderal. Kamu bisa gak nanyanya jangan kenceng-kenceng sama Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Siap jenderal, bisa jenderal. Iya, dia udah bela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, nanti membuat psikologisnya terganggu. Dia kan habis mengalami peristiwa yang bikin psikologis terganggu. Bisa ya? Siap, bisa jenderal. Jadi kurang lebih penjelasan seperti itu. Kemudian pada saat itu IJP Verdi Sambo juga banyak menyampaikan beberapa hal yang saya ingat pada saat itu. Bersuara keras kepada kami para penyidik menyampaikan, gimana kalau istri kalian yang dilecehkan? Sambil mimik yang sedih. Kami lanjutkan sedikit kepada Richard, kami tanyakan terkait peristiwa sebenarnya ada apa. Kemudian Richard menyampaikan bahwa memang diawali dengan peristiwa pelecehan. Ini menurut Richard yang mulia. Pelecehan seperti apa? Saya tidak tahu Pak Komandan. Akan tetapi terdengar suara minta tolong, tolong Richard, tolong Ricky dari lantai 1. Akhirnya saya turun sampai di pertengahan antara tangga lantai 1 dan lantai 2. Bang Joshua keluar komandan dari kamar. Kemudian saya tanya, ada apa bang? Pertanyaan saya ada apa bang itu langsung dibalas dengan tembakan beberapa kali ke arah saya, dan saya langsung menghindar ke arah posisi tangga lantai 2. Kemudian singkatnya dia bercerita tentang peristiwa tembak-menembak tersebut. Saya tanyakan kepada saksi Kuat pada saat itu, Kuat juga mengiyakan. Kepada saksi Ricky yang berada di luar pun dia juga mengiyakan. Seperti apanya? Dia menjelaskan bahwa saya melihat saudara almarhum menodongkan senjata terlebih dahulu dan menembakkan 1 kali. Dalam proses tersebut, sambil Ideng melakukan proses olah TKP, kami dipanggil oleh Kombes Pol Susanto. Beliau menyampaikan pada saat itu atas perintah Pak FS. Kenapa saya sampaikan ini adalah perintah Pak FS? Karena saya mendengar langsung bahwa ini keterkaitan antar anggota. Jadi untuk saksi dan barang bukti kami amankan terlebih dahulu. Pada saat itu kami penyidik agak ragu yang mulia, karena sepengetahuan kami, sepemahaman kami, ini adalah ranahnya penyidik, karena peristiwa adalah peristiwa pidana. Peristiwa pidana ya? Menurut kami pada saat itu karena ada mayat yang mulia. Iya. Kemudian saya tanyakan kepada Kasat Reskrim, pada saat itu maksud saya adalah menolak, akan tetapi secara halus. Saya sampaikan kepada Kasat Reskrim dengan agak keras, bang mohon izin bang, ini nggak apa-apa bang, nanti kalau kita mau uji balistik dan BB-nya ini kita kirim ke lapor gimana bang? Saat itu langsung dijawab oleh Kombes Pol Susanto, nanti kamu bersurat saja Dinda, ini nggak apa-apa. Tiba-tiba Pak FS mendekat menyampaikan, iya udah nggak apa-apa, nanti bawa aja ke Provos dulu, ini kan kita cuma amankan aja. Jadi perintah tersebut menurut kami adalah perintah yang benar yang mulia, karena memang apa yang disampaikan adalah hal yang benar pada saat itu yang kami ketahui dan kami rasa.
Setelah BB dan saksi dibawa, dalam proses tersebut saya diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk segera memanggil ambulan untuk mengangkat jenazah. Kemudian saya arahkan anggota saya 2 orang, Ibda Arsad dan Bribtu Reinhardt, untuk mencari ambulans pada saat itu. Karena diperintahkan terburu-buru, saya arahkan mereka untuk mencari yang terdekat. Setelah sampai ambulans kurang lebih pukul 19.30, kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah dibawa, kami masih berada di dalam sambil melanjutkan dan banyak pertanyaan, koreksi-koreksi yang saya lakukan kepada Aibtu Sulap pada saat itu yang melaksanakan pencatatan untuk laporan hasil politik. Hendra, oleh Agus, oleh siapapun lah ya, tidak ada yang salah ya, karena semua perintah mereka itu berdasarkan percaya dengan ceritanya Sambo bahwa ada tembak-menembak antara ajudan dengan ajudan kan gitu ya. Nah, kalau ada perintah setelah tanggal Baikuni mereka nonton rekaman video, ya itu baru salah. Karena di situ sudah terlihat bahwa ternyata mereka menutupi atau menghalang-halangi. Tapi semua yang terjadi selama ini kan peristiwa berdasarkan ceritanya Sambo yang dikonfirmasikan mereka dengan saksi Kuat Ma'ruf, dengan saksi-saksi yang lain lah, siapa-siapa itu tadi saya lupa namanya. Ya. Dan malam ini udah jam 11 kurang seperempat malam. Kita sama-sama lelah. Mungkin cukup itu aja. Ya. Jadi nggak ada hal yang apa? Ada hal yang menarik. Kalau menurut saya yang menarik di sini adalah dari baik HK maupun AN dan Irfan, ya kan? Ketiga tidak pernah menghalangi penyidikan. Dan penyidik di Jakarta Selatan menangani perkara Waduk itu juga menyatakan mereka justru membantu mengumpulkan CCTV, ya kan? Sampai dengan peristiwa di tanggal 9. Dan setelah itu CCTV diminta oleh Cuk diambil dan ada perintah untuk dirusak. Itu adalah peristiwa setelah perbuatan, yaitu barang bukti berada di tangan penyidik. Artinya tanggung jawab itu ada penyidik, bukan lagi di pihak mereka, yaitu klien-klien kita ini. Bukan perintah dari HK atau AN atau siapa-siapa, tapi perintah langsung dari Sambo kepada siapa? Arif Rahman. Cuma mungkin tadi adanya penegasan dari saksi yang terakhir, Rifaizal Samuel, untuk meluruskan mungkin berita-berita yang ada simpang siur lah di media bahwa keberangkatan terdakwa Hendra Kurniawan itu ada di tanggal 11 Juli 2013 untuk ke Jambi dengan tugas dari FS untuk menjelaskan kepada keluarga kronologi yang sebenarnya seperti apa versi Sambo waktu itu. Sedangkan diketahui juga bahwa jenazah almarhum Brigadir J itu telah diantar ke Jambi itu pada tanggal 9 Juli 2022, di mana itu adalah 2 hari sebelum keberangkatan Hendra Kurniawan. Dan juga dijelaskan oleh Rifaizal Samuel yang berangkat bareng bersama HK, Agus dan sebagainya, bahwa di sana tidak ada peristiwa yang mungkin ramai di media sosial itu bahwa Hendra Kurniawan ini melakukan penghalangan terhadap peti mayat tersebut. Mungkin dari sidang tadi ya sudah firm lah, sudah kita dapat fakta hukum atau fakta persidangan bahwa peristiwa itu tidak ada. Ya, artinya jenazah sudah dimakamkan, bagaimana mungkin menghalang-halangi orang untuk membuat, kan gitu. Dia datang, jenazah sudah dimakamkan, peti aja sudah dalam liang lahat, sudah dikubur kan, bagaimana mungkin bisa menghalang-halangi. Ditambah lagi ditegaskan tadi yang seakan-akan urakan, arogan, pakai sepatu masuk ke rumah, udah dijelaskan. Bahkan mau lepas copot sepatu, nggak usah, kata mereka, malah persilahkan masuk. Jadi ya supaya publik menjadi terang ya bahwa selama ini sudah di frame sedemikian rupa seolah-olah mereka ini betul-betul melakukan penghalangan atau obstruction of justice, ternyata tidak, gitu loh.
Ya. Henry, kemarin kan Brigjen Hendra diberhentikan tidak dengan hormat ya Pak ya dari anggota Polri. Apakah akan mengajukan banding? Tentunya banding, tapi saya tidak campur itu karena kami tidak mendampingi ya. Karena yang mendampingi itu dari Divkum, ketentuannya advokat dari luar tidak boleh. Nah saudara, dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan dengan terdakwa Irfan Widianto, saksi Rifaizal Samuel di ruangan yang lebih bernuansa biru tadi, ini Rifaizal ini menyatakan bahwa ia turut hadir di TKP dan diminta untuk menyebutkan siapa-siapa saja polisi yang hadir di TKP usai pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Rifaizal Samuel juga menyatakan langsung melihat mayat Brigadir Yosua dan menanyakan siapa yang melakukan penembakan. Terus kemudian pada akhirnya saudara juga melihat ada apa? Ada saudara lihat? Kami melihat ada mayat. Ada mayat. Kemudian izin menjelaskan, jadi pada saat kami datang, kami memperkenalkan diri kepada para jenderal yang ada di TKP. Saya sampaikan bahwa kami beserta tim olah TKP, saya Kanit Krim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beserta anggota memperkenalkan diri. Setelah itu dipersilahkan untuk melaksanakan olah TKP. Ketika kami memulai pelaksanaan olah TKP, yang kami dapati bahwa ada sesosok mayat. Kemudian banyak bekas peluru baik di jeda lantai 1 dan 2, kemudian di depan kamar Bapak Ferdi Sambo, dan banyak serpihan proyektil peluru yang berserakan di lantai dengan darah yang kurang lebih mengitari mayat sekitar 30-50 cm yang mulia, tetapi tidak ada bercak darah. Darah di sekitar mana saudara lihat? Di bagian badan. Badan, kepala atau badan? Badan dari mulai kepala sampai ke arah kaki yang mulia. Sekujur. Siap. Dari kepala sampai ke arah kaki. Siap. Itu ada genangan darah. Siap. Pada saat itu senjata berada di sebelah kiri kepala almarhum. Senjata dengan posisi kepala almarhum menghadap ke sebelah kanan. Dengan posisi badan yang tertelungkup. Di sebelah kiri kepala almarhum Joshua. Siap yang mulia. Kemudian setelah itu yang kami lakukan adalah kami bertanya di mana saksi-saksi. Akhirnya dihadirkanlah 3 orang saksi atas nama Richard. Tentu Ricky, siapa yang menyaksikan kejadian. Siap. Saya tanyakan pada saat itu, siapa ini yang nembak? Richard langsung menyampaikan, siap, saya komandan. Oh Richard, saudara ada tanya siapa yang menembak? Siap, saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya betul, interogasi. Tentu ya. Saya lanjutkan interogasi, di mana kamu melakukan posisi menembak? Siap, di lantai 2. Coba kamu ceritakan, seperti apa awal ceritanya? Kemudian dia menceritakan, dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya? Saya tanyakan yang mulia, izin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum, sekarang coba kamu praktekkan seperti apa gerakan yang almarhum lakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah yang mulia. Karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu. Setelah itu tidak lama kemudian kami melanjutkan proses olah TKP yang dilakukan oleh tim identifikasi kami, Polres Metro Jakarta Selatan. Kami ikut mengawasi beberapa ruangan dan kami memastikan bahwa ruangan tersebut terdokumentasi dengan baik. Kemudian kami melanjutkan proses pengambilan barang bukti. Dan pada saat itu seperti yang disampaikan oleh kasat kami bahwa ada penyampaian dari Kombes Pol Susanto
yang beliau menyatakan bahwa terkait masalah senjata dan saksi kami bawa ke Propam. Dan perintah tersebut adalah perintah dari Bapak Irjen Pol Verdi Sambo. Perintah dari Siap. Bapak Atas perintah Bapak Irjen Pol Verdi Sambo pada saat itu. ya, Verdi Sambo. Siap. Ya. Yang memerintahkan KBP Susanto sehingga KBP Susanto Ya. memerintahkan kami semua. Ya. Ini keterkaitan antara anggota. Dari mana saudara tahu itu perintah Verdi Sambo? Apakah saudara mendengar langsung rupanya? Kami mendengar yang mulia. Apa katanya? Siap. Nanti ini dibawa ke Provos. Kemudian tidak lama Pak KBP Susanto menyampaikan ini terkait BB dan saksi kita bawa ke Propam. Karena ini keterkaitan anggota, makanya kita bawa ke Propam. Ya, itu ya. Terus Izin melanjutkan yang mulia. ya. Setelah beliau menyampaikan itu, kami berkoordinasi dengan Pak Kasat. Saya tanyakan dan saya bersuara mungkin agak sedikit keras sehingga bisa didengar oleh KBP Susanto. Saya sampaikan, Bang, mohon izin, nanti kalau kita mau kirim untuk uji balistik dan pengiriman barang bukti ke lapor gimana, Bang? Hal Kenapa tersebut saudara menanyakan itu? siap. Kenapa saudara menanyakan itu? Mohon izin yang mulia, karena untuk senjata dan saksi itu sangat diperlukan untuk kami melakukan proses penyidikan. Sehingga saya ingin mendapatkan informasi awal kepada saksi-saksi dan proses penyidikan terkait pengiriman barang bukti dari penyidik kepada. Tapi pada itu saudara kan sudah sempat memfoto apa-apa yang ada di situ kan? Termasuk juga senjata jenis pistol itu. Betul yang mulia. Kami memfoto pistol jenis HS yang diidentifikasi adalah milik almarhum. Kemudian jenis Glock yang diidentifikasi adalah milik Eliezer. Richard. Eliezer. Ada 2 senjata ya. Peluru yang ada di situ tuh apakah Siap. semua masih berisi di magazin atau udah kosong semua? Pada saat itu Magazin udah kosong? dikosongkan yang mulia pada saat itu Dikosongkan. oleh saudara Richard dan disaksikan oleh kami para penyidik. Saudara lihat ada berapa tembakan di dinding dan di apakah bisa saudara identifikasi itu di dinding atau di korban barangkali saudara bisa Mohon izin yang mulia, secara kasat mata? secara kasat mata di arah dinding kurang lebih ada 5 Dinding arah ke tembakan. atas. Siap. Yang ke arah ke atas, kemudian yang ke arah bawah itu kurang lebih ada 1 atau 2 yang mulia. 1 atau 2. Siap. Satu magazin itu kira-kira isinya berapa untuk Glock? Untuk Glock seingat kami, setahu kami ada 17 yang mulia. Kaliber berapa itu? Mohon izin saya lupa yang mulia. Lupa. Untuk HS berapa magazin dan kaliber berapa? Untuk HS saya juga lupa yang mulia. Lupa juga. Terus kemudian setelah lakukan olah TKP secara sementara ya, Siap. TKP darurat istilahnya ya, kemudian jenazah tersebut diangkut melalui ambulan ya. Siap. Setelah itu izin melanjutkan yang mulia, setelah proses tersebut saksi dibawa dan barang bukti dibawa, kami melakukan dokumentasi. Setelah itu kami diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk memanggil ambulans, memanggil ambulans, dan saya arahkan Kasubnit saya, anggota saya beserta 1 anggota penyidik untuk mencari ambulans terdekat untuk membawa jenazah. Gitu ya. Pada saat itu jenazah dikawal oleh KBP Susanto dan anggotanya, untuk dari Jakarta Selatan oleh Ibda Arsyad dan Bribtu Reinhardt. Jadi 2 orang dari kami yang mulia. Dibawa kemana? Rumah sakit Dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Keramat Jati. Siap. Rumah sakit terdekat dari lokasi. Siap. Itu kurang lebih 19.30. Kemudian kami lanjutkan proses. Tidak dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya? Keramat Jati yang mulia. Ya, Keramat Jati. Siap. Ya, itu ya. Terus saudara bertolak dari situ meninggalkan lokasi pada itu kira-kira berapa?
izin kami melanjutkan yang mulia. Kami bertolak dari TKP kurang lebih jam 10 atau jam 22.00 atau 22.30. Berarti jam 10 malam. Siap, betul Terus yang mulia. apa saja yang saudara lakukan